Dalam kehidupan, kita akan selalu berinteraksi dengan berbagai macam orang. Beberapa di antaranya memberi dampak positif, sementara yang lain justru membawa pengaruh buruk. Filsafat Stoik yang berkembang di Yunani kuno dan dipopulerkan oleh filsuf seperti Seneca, Epictetus, serta Marcus Aurelius, mengajarkan bahwa kebijaksanaan terletak dalam mengendalikan diri dan memilih lingkungan sosial yang sehat. Salah satu kunci utama dalam mencapai ketenangan hidup adalah menghindari orang-orang yang bisa merusak kestabilan emosional dan mental kita. Stoikisme menekankan pentingnya memiliki kendali atas diri sendiri dan tidak membiarkan emosi dikendalikan oleh orang lain. Namun, ini tidak berarti kita harus menjauh dari semua orang. Sebaliknya, kita perlu mengenali siapa saja yang membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat dalam kehidupan kita. Orang-orang ini bisa saja hadir dalam bentuk teman, rekan kerja, atau bahkan anggota keluarga. Untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan batin, kita perlu mengidentifikasi 6 tipe individu yang sebaiknya dijauhi. Berikut adalah 6 tipe orang yang menurut Stoik sebaiknya kamu hindari. 1. Orang yang selalu mengeluh dan bermain sebagai korban. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah bertemu dengan orang yang seakan-akan tidak pernah puas dengan hidupnya. Mereka selalu mengeluh tentang berbagai hal, pekerjaan, hubungan, cuaca, keadaan ekonomi, atau bahkan nasib mereka sendiri. Apapun yang terjadi, mereka selalu menemukan alasan untuk merasa tidak beruntung dan menyalahkan keadaan atau orang lain. Orang-orang seperti ini memiliki mentalitas korban, di mana mereka merasa bahwa dunia tidak adil terhadap mereka. Alih-alih mencari solusi atau berusaha memperbaiki situasi, mereka lebih memilih untuk meratapi nasib dan berharap ada orang lain yang akan menyelesaikan masalah mereka. Ini bertentangan dengan prinsip utama dalam filsafat Stoik yang mengajarkan bahwa manusia harus bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri dan tidak boleh membiarkan faktor eksternal mengendalikan emosinya. Mengapa kita harus menjauhi orang yang selalu mengeluh? Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan batin hanya bisa dicapai dengan menerima kenyataan dan berfokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Namun jika kita sering berinteraksi dengan orang yang selalu mengeluh, kita bisa ikut terperangkap dalam lingkaran negatif yang mereka ciptakan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kita sebaiknya menjauhi orang-orang seperti ini. Menguras energi emosional. Mendengarkan seseorang yang terus-menerus mengeluh bisa sangat melelahkan. Mereka selalu membawa aura negatif ke dalam percakapan dan membuat kita merasa terbebani dengan masalah yang seharusnya bukan tanggung jawab kita. Jika kita terlalu sering mendengarkan keluhan mereka, tanpa sadar kita bisa ikut merasa stres dan pesimis terhadap hidup. Membuat kita ikut terpengaruh secara psikologis. Otak manusia memiliki kecenderungan untuk meniru pola pikir dan perilaku orang-orang di sekitarnya. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang selalu melihat dunia dari sudut pandang negatif, kita pun bisa tertular cara berpikir yang sama. Ini berbahaya karena secara perlahan kita bisa kehilangan optimisme dan semangat untuk berkembang. Tidak memberikan solusi, hanya menciptakan masalah baru. Orang yang suka mengeluh biasanya tidak mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi. Mereka hanya ingin didengar dan dikasihani. Namun tanpa ada tindakan nyata untuk memperbaiki keadaan, keluhan mereka hanya akan berulang tanpa akhir. Hal ini bisa menghambat pertumbuhan diri kita karena kita terjebak dalam diskusi yang tidak produktif. Bisa membuat kita ikut menyalahkan keadaan. Salah satu bahaya terbesar dari bergaul dengan orang yang selalu mengeluh adalah kita bisa mulai mengadopsi kebiasaan mereka. Kita mulai melihat dunia sebagai tempat yang tidak adil, menyalahkan keadaan, dan lupa bahwa kita sebenarnya memiliki kendali atas hidup kita sendiri. Mentalitas korban dalam pandangan Stoikisme. Filsafat Stoik sangat menentang mentalitas korban, karena itu berarti menyerahkan kendali hidup kita kepada keadaan eksternal. Epictetus, salah satu filsuf Stoik terkenal, mengatakan, bukan keadaan yang membuat manusia menderita, tetapi bagaimana cara mereka menafsirkannya. Artinya, penderitaan kita bukan berasal dari kejadian yang terjadi dalam hidup kita, tetapi dari cara kita memandang,
dan bereaksi terhadap kejadian tersebut. Jika kita selalu merasa sebagai korban, kita tidak akan pernah benar-benar bahagia karena kita menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal di luar kendali kita. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga merupakan filsuf Stoik, pernah menulis dalam Meditations, "Kamu memiliki kendali atas pikiranmu sendiri, bukan atas dunia luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Pesan ini jelas menunjukkan bahwa kita tidak boleh membiarkan diri kita terjebak dalam pola pikir korban. Kita harus mengambil tanggung jawab atas kebahagiaan dan kesuksesan kita sendiri. Bagaimana cara menghadapi orang yang selalu mengeluh? Meskipun kita tidak bisa selalu menghindari orang yang suka mengeluh, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri kita dari pengaruh negatif mereka. Jangan terjebak dalam percakapan yang negatif. Jika seseorang mulai mengeluh tanpa henti, coba alihkan pembicaraan ke topik yang lebih positif atau produktif. Jika mereka terus kembali ke keluhan yang sama, pertimbangkan untuk mengurangi interaksi dengan mereka. Tawarkan solusi, tetapi jangan paksa. Kadang-kadang orang yang mengeluh hanya ingin didengar dan tidak benar-benar mencari solusi. Jika kamu merasa bahwa mereka hanya ingin mengulang-ulang masalah tanpa ada niat untuk berubah, jangan buang energi untuk memberi saran yang tidak akan mereka dengarkan. Fokus pada lingkungan yang positif. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang memiliki pola pikir positif dan proaktif. Orang-orang yang optimis dan bertanggung jawab atas hidupnya akan membantumu tumbuh dan berkembang, bukan menarikmu ke dalam lubang keputusasaan. Orang kedua yang penuh kemarahan dan kebencian. Kemarahan dan kebencian adalah dua emosi yang seringkali merusak kualitas hidup seseorang. Kedua perasaan ini, meskipun manusiawi, jika dibiarkan berlarut-larut, bisa mengendalikan perilaku dan bahkan membentuk cara seseorang melihat dunia. Dalam filsafat Stoik, kemarahan dianggap sebagai salah satu gangguan terbesar bagi ketenangan batin. Bagi para Stoik, emosi seperti kemarahan adalah sesuatu yang harus dikendalikan, bukan dilepaskan dengan sembarangan. Ketika seseorang diliputi oleh kemarahan atau kebencian, mereka tidak hanya menyakiti orang lain, tetapi juga diri mereka sendiri. Kemarahan seringkali muncul dari perasaan ketidakadilan, kesal, atau frustrasi terhadap sesuatu yang kita tidak bisa kontrol. Dalam pandangan Stoik, hal ini adalah bentuk dari ketidakmampuan kita untuk menerima kenyataan dan menghadapinya dengan ketenangan. Mengapa orang yang penuh kemarahan dan kebencian berbahaya? Kemarahan dan kebencian yang tidak terkendali tidak hanya merugikan orang yang mengalaminya, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kita harus menghindari orang-orang yang sering diliputi oleh kemarahan dan kebencian. Menghancurkan ketenangan batin. Kemarahan, jika dibiarkan berlarut-larut, bisa mengacaukan kedamaian hati dan pikiran kita. Orang yang sering marah cenderung melihat dunia melalui lensa negatif, di mana hampir setiap kejadian dipandang sebagai ancaman atau ketidakadilan. Dalam filsafat Stoik, Marcus Aurelius mengatakan, kemarahan adalah pembalasan terhadap apa yang telah terjadi, dan itu hanya menambah kerugian. Kemarahan tidak hanya membuat kita merasa tertekan dan stres, tetapi juga merusak kemampuan kita untuk berpikir jernih. Ketika kita marah, kita cenderung kehilangan kendali atas pikiran dan tindakan kita, sehingga sulit untuk melihat situasi dengan objektivitas. Alih-alih memperbaiki masalah, kemarahan justru memperburuk keadaan dan membuat kita terjebak dalam reaksi emosional yang merugikan, menyebarkan energi negatif. Orang yang penuh kemarahan cenderung menularkan energi negatifnya kepada orang di sekitarnya. Kemarahan yang tidak terkendali adalah api yang mudah menyebar dan tanpa disadari, orang-orang di sekitar mereka bisa ikut terbawa dalam suasana hati yang buruk. Ketika kita bergaul dengan orang yang sering marah, kita bisa terpengaruh oleh emosi mereka, merasa cemas, atau bahkan terlibat dalam konflik yang tidak perlu. Efek domino ini tidak hanya merugikan hubungan antar individu, tetapi juga bisa mengganggu kestabilan mental kita. Sebagai makhluk sosial, kita cenderung dipengaruhi oleh perasaan orang lain. Dan jika kita terus-menerus berinteraksi dengan orang yang penuh kemarahan,
kita bisa menjadi lebih mudah tersinggung dan lebih cepat marah. Meningkatkan konflik dan permusuhan. Kemarahan yang tidak terkendali seringkali berujung pada konflik. Orang yang marah tidak hanya merasa terancam, tetapi juga berusaha membalas atau menyakiti orang lain. Ini bisa memicu pertikaian yang merusak hubungan dan menciptakan suasana permusuhan. Dalam konteks ini, kemarahan bukan hanya merusak hubungan pribadi, tetapi juga dapat menciptakan lingkungan yang toksik di tempat kerja, keluarga, atau komunitas. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam konflik yang tidak perlu dan untuk menjaga kedamaian batin dengan menghindari orang-orang yang membiarkan kemarahan menguasai mereka. Orang yang marah seringkali lebih fokus pada membuktikan bahwa mereka benar daripada mencari solusi yang damai, dan ini akan mempersulit terciptanya komunikasi yang sehat dan konstruktif, merusak kesehatan fisik dan mental. Selain dampaknya terhadap hubungan sosial, kemarahan yang terus-menerus juga memiliki efek buruk pada kesehatan fisik dan mental seseorang. Penelitian menunjukkan bahwa kemarahan kronis dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan, seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, gangguan tidur, dan masalah pencernaan. Secara psikologis, kemarahan yang terus-menerus dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Orang yang penuh kebencian juga seringkali merasa kelelahan secara emosional dan cenderung mengabaikan kesejahteraan mental mereka. Dalam konteks stoikisme, menjaga keseimbangan emosional adalah kunci untuk hidup yang panjang dan sehat, dan kemarahan hanya akan mengganggu keseimbangan tersebut. Pandangan stoik tentang kemarahan dan kebencian. Stoikisme melihat kemarahan sebagai reaksi yang tidak rasional terhadap dunia yang kita tidak bisa kontrol. Emosi ini seringkali muncul karena harapan kita terhadap dunia tidak sesuai dengan kenyataan. 3. Orang yang manipulatif dan penuh kepalsuan. Manipulasi dan kepalsuan adalah dua sifat yang bisa menghancurkan hubungan, merusak kepercayaan, dan mengikis integritas seseorang. Mereka yang manipulatif seringkali tidak tampak seperti musuh yang terang-terangan, melainkan bersembunyi di balik topeng kebaikan, namun dengan tujuan tersembunyi yang bertentangan dengan apa yang mereka perlihatkan. Orang-orang ini tahu bagaimana memanfaatkan kelemahan orang lain untuk keuntungan pribadi mereka. Dalam filsafat Stoik, integritas dan kejujuran adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi. Kehidupan yang baik, menurut Stoikisme, dimulai dengan hidup yang jujur, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Kepalsuan dan manipulasi, meskipun mungkin memberi keuntungan jangka pendek, dalam pandangan Stoik adalah racun yang akan merusak kedamaian batin, hubungan sosial, dan kehidupan yang bermoral. Stoikisme mengajarkan kita untuk menjauhkan diri dari orang-orang yang tidak hidup sesuai dengan prinsip ini. Mengapa orang yang manipulatif dan penuh kepalsuan berbahaya? Orang yang manipulatif dan penuh kepalsuan bisa menjadi ancaman besar dalam kehidupan kita. Mereka seringkali mengaburkan kenyataan, membuat kita bingung, dan merusak rasa kepercayaan kita terhadap orang lain. Berikut adalah alasan mengapa kita harus berhati-hati dan menjauh dari orang-orang yang seperti ini. Menghancurkan kepercayaan dan integritas. Kepercayaan adalah dasar dari setiap hubungan yang sehat, baik itu hubungan persahabatan, keluarga, atau bahkan hubungan profesional. Namun orang yang manipulatif berusaha merusak kepercayaan ini dengan memanipulasi situasi atau perasaan orang lain untuk mencapai tujuan pribadi mereka. Mereka seringkali memainkan perasaan orang lain, memanipulasi kenyataan, dan menggunakan kebohongan sebagai alat untuk mengendalikan situasi. Dalam jangka panjang, berurusan dengan orang yang penuh kepalsuan akan menghancurkan rasa percaya kita terhadap orang lain dan merusak hubungan yang kita bangun. Integritas adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam Stoikisme. Stoik mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan prinsip moral yang jelas, tanpa kompromi terhadap kebenaran dan kejujuran. Jika kita bergaul dengan orang yang manipulatif dan penuh kepalsuan, kita akan mulai meragukan keaslian orang di sekitar kita dan bahkan diri kita sendiri. Kita mungkin akan terjebak dalam kebohongan dan permainan pikiran
yang akhirnya akan mengikis kualitas moral kita, meningkatkan ketidakpastian dan kebingungan. Orang manipulatif cenderung membuat orang lain merasa tidak yakin dengan keputusan dan pandangan mereka. Mereka akan berbicara dengan cara yang ambigu, memberi isyarat yang salah, atau mengubah cerita sesuai dengan kepentingan mereka. Akibatnya, kita bisa merasa kebingungan, tidak tahu siapa yang bisa dipercaya, dan tidak yakin bagaimana seharusnya kita bertindak. Dalam kehidupan Stoik, kebijaksanaan dan pemahaman yang jelas adalah landasan bagi setiap keputusan yang kita buat. Manipulasi dengan segala bentuknya mengaburkan pemikiran kita dan menjauhkan kita dari kenyataan yang sejati. Bersama orang-orang manipulatif, kita seringkali terperangkap dalam permainan pikiran yang tidak produktif. Mereka membuat kita meragukan keyakinan kita sendiri, mendorong kita untuk berpikir ulang setiap langkah yang kita ambil. Ini mengganggu keseimbangan mental kita dan membuat kita menjadi lebih gelisah dan ragu-ragu. Membuat kita menjadi terjebak dalam kebutuhan untuk memenuhi harapan yang tidak realistis. Orang yang manipulatif seringkali menggunakan teknik yang sangat halus untuk membuat kita merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan mereka, bahkan jika kebahagiaan mereka itu tidak seharusnya menjadi beban kita. Mereka bisa menggunakan rasa bersalah atau tekanan emosional untuk membuat kita berbuat sesuai dengan keinginan mereka. Misalnya, mereka mungkin meminta pertolongan dalam situasi yang seharusnya mereka tangani sendiri, atau mereka bisa menuntut perhatian lebih dari yang seharusnya mereka dapatkan. Dalam ajaran Stoik, kita diajarkan untuk tidak mengizinkan orang lain mendiktekan kebahagiaan kita. Epictetus, salah satu filsuf Stoik, mengatakan, jangan biarkan orang lain mengendalikan apa yang kamu pikirkan atau lakukan. Orang manipulatif seringkali berusaha mengendalikan perilaku kita untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, dan ini bisa mengganggu kebebasan kita untuk membuat keputusan yang benar-benar mendukung kesejahteraan kita sendiri. Dalam jangka panjang, kita bisa merasa terperangkap dalam hubungan yang tidak sehat, yang menguras energi fisik dan mental kita, menurunkan kualitas kehidupan dan menghambat pertumbuhan pribadi. Berurusan dengan orang yang manipulatif akan menghalangi kita untuk berkembang secara pribadi. Orang manipulatif seringkali menciptakan ketegangan dan masalah yang tidak perlu, yang membuat kita teralihkan dari tujuan hidup yang lebih besar. Keempat, orang yang materialistis dan haus kekuasaan. Materialisme dan keinginan akan kekuasaan adalah dua dorongan yang sangat kuat dalam kehidupan manusia. Di dunia yang seringkali menilai kesuksesan berdasarkan kepemilikan materi dan status sosial, tidak jarang kita melihat orang yang terjebak dalam pengejaran harta dan pengaruh. Namun dalam filsafat Stoik, pandangan ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang menekankan kebajikan, kebahagiaan batin, dan kebebasan dari kecanduan terhadap hal-hal eksternal. Orang yang materialistis seringkali terjebak dalam pola pikir bahwa kebahagiaan dan kepuasan hanya bisa diperoleh melalui kekayaan dan barang-barang duniawi. Mereka melihat kehidupan sebagai perlombaan untuk memiliki lebih banyak, baik itu uang, barang, atau status. Di sisi lain, orang yang haus kekuasaan merasa bahwa kontrol atas orang lain atau keadaan adalah satu-satunya cara untuk meraih kebahagiaan dan pengakuan. Mereka seringkali mengejar posisi tinggi, pengaruh dan dominasi atas orang lain dengan cara apapun, bahkan jika itu merugikan orang lain. Dalam pandangan Stoik, kedua sifat ini adalah bentuk kekosongan batin yang mencerminkan ketidakmampuan untuk menemukan kebahagiaan sejati dalam diri sendiri. Stoikisme mengajarkan kita untuk mencari kebahagiaan yang tidak tergantung pada hal-hal eksternal, tetapi berasal dari kualitas moral dan pengendalian diri. Menghargai kebajikan lebih dari kekayaan dan kekuasaan adalah inti dari kehidupan Stoik yang sesungguhnya. Mengapa orang yang materialistis dan haus kekuasaan berbahaya? Ada banyak alasan mengapa kita harus menjaga jarak dari orang-orang yang terobsesi dengan kekayaan dan kekuasaan. Dalam kehidupan Stoik, kita diajarkan bahwa hanya kebajikan dan kebahagiaan batin yang sejati yang dapat memberi kedamaian. Orang-orang yang terobsesi dengan materi dan kekuasaan, sebaliknya,
cenderung mengorbankan nilai-nilai ini demi pencapaian duniawi yang sementara. Berikut adalah alasan mengapa kita perlu menjauh dari orang yang materialistis dan haus kekuasaan, tidak pernah puas dan selalu menginginkan lebih. Salah satu ciri utama orang yang materialistis adalah ketidakmampuan mereka untuk merasa puas dengan apa yang mereka miliki. Mereka selalu menginginkan lebih banyak uang, lebih banyak barang, atau lebih banyak kekuasaan. Bahkan setelah mencapai sesuatu yang besar, mereka tetap merasa kosong dan terus mengejar kepemilikan dan status, percaya bahwa kebahagiaan terletak pada pencapaian materi berikutnya. Dalam filosofi Stoik, kepuasan sejati datang dari penerimaan dan penghargaan terhadap apa yang sudah ada. Sifat materialistis ini menciptakan ketegangan batin karena selalu mencari kebahagiaan di luar diri kita, bukan dalam diri kita sendiri. Epictetus pernah mengatakan, kebahagiaan tidak datang dari luar, melainkan dari dalam. Ketika kita terlalu fokus pada hal-hal eksternal, kita akhirnya kehilangan kedamaian batin dan merasa tidak pernah cukup. Sebaliknya, orang yang hidup menurut prinsip Stoik menerima dan bersyukur atas apa yang mereka miliki, dan merasa cukup dengan kondisi mereka tanpa terjebak dalam perasaan kekurangan. Orang yang materialistis tidak hanya mengejar harta, tetapi juga berusaha membandingkan diri mereka dengan orang lain, yang pada gilirannya menciptakan kecemasan dan keinginan yang tidak pernah terpuaskan. Merusak relasi dan hubungan dengan orang lain. Orang yang terobsesi dengan kekayaan dan kekuasaan seringkali mengorbankan hubungan mereka dengan orang lain demi tujuan pribadi mereka. Mereka mungkin menggunakan orang lain sebagai alat untuk mencapai kekayaan atau pengaruh, tanpa memperhatikan perasaan atau kebutuhan orang tersebut. Dalam banyak kasus, mereka akan mengeksploitasi atau memanipulasi orang untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa rasa empati atau rasa tanggung jawab moral. Ini menciptakan lingkungan yang toksik di sekitar mereka, yang merusak hubungan interpersonal dan sosial. Dalam pandangan Stoik, hubungan yang baik dengan orang lain adalah bagian integral dari kehidupan yang bermoral. Stoikisme mengajarkan kita untuk bertindak dengan kebajikan dan menghindari tindakan yang merugikan orang lain demi keuntungan pribadi. Ketika kita bertemu dengan orang yang materialistis dan haus kekuasaan, kita harus berhati-hati agar tidak terperangkap dalam pola pikir mereka yang egois dan merusak. Mereka tidak akan ragu untuk mengorbankan siapa saja untuk mencapai tujuan mereka, dan ini bisa menciptakan ketidakpercayaan dan permusuhan dalam hubungan yang seharusnya didasarkan pada saling pengertian dan rasa hormat. Keinginan akan kekuasaan membuat mereka tidak peduli terhadap kebaikan bersama. Orang yang haus kekuasaan seringkali terobsesi dengan kontrol atas orang lain atau situasi, tanpa memperhatikan kebaikan bersama atau kesejahteraan orang banyak. Mereka melihat kekuasaan sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi mereka dan untuk meningkatkan status atau otoritas mereka. Orang kelima yang tidak punya prinsip dan mudah terombang-ambing. Di dunia yang penuh ketidakpastian dan perubahan, prinsip dan keteguhan adalah dua pilar utama yang memberikan arah dan kestabilan bagi kehidupan seseorang. Orang yang tidak memiliki prinsip hidup atau yang mudah terombang-ambing dalam menghadapi tekanan, seringkali menjadi figur yang tidak hanya sulit untuk diajak bekerja sama, tetapi juga rentan terhadap kerusakan dalam kehidupan pribadi dan sosial mereka. Mereka adalah orang yang mudah dipengaruhi oleh pendapat orang lain, terjebak dalam perubahan opini atau sikap, dan tidak konsisten dengan nilai-nilai mereka sendiri. Dalam filsafat Stoik, kebijaksanaan, keteguhan hati, dan hidup sesuai prinsip merupakan fondasi dari kehidupan yang baik dan bermakna. Orang yang tidak memiliki prinsip hidup seringkali merasa terombang-ambing dalam menghadapi setiap keputusan besar. Mereka cenderung mengikuti arus, mengubah pendapat mereka sesuai dengan keadaan, dan mudah terpengaruh oleh situasi atau orang di sekitar mereka. Tidak memiliki prinsip berarti tidak memiliki panduan yang jelas dalam hidup, yang membuat seseorang lebih mudah dipengaruhi oleh faktor eksternal yang pada gilirannya menciptakan ketidakstabilan dalam kehidupan mereka. Filsuf Stoik mengajarkan bahwa memiliki prinsip hidup yang kokoh adalah salah satu cara utama untuk mencapai ketenangan batin dan kebahagiaan sejati.
Mengapa orang yang tidak punya prinsip dan mudah terombang-ambing berbahaya? Orang yang tidak memiliki prinsip hidup atau mudah terombang-ambing dalam pengambilan keputusan dapat menjadi sumber ketidakpastian baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain di sekitar mereka. Ada banyak alasan mengapa kita perlu berhati-hati terhadap orang-orang seperti ini, terutama jika kita ingin menjaga integritas dan kestabilan dalam hidup kita. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kita harus menjaga jarak dari orang yang tidak memiliki prinsip dan mudah terombang-ambing. Kurangnya kejelasan dan arah dalam hidup. Salah satu dampak utama dari tidak memiliki prinsip adalah kurangnya kejelasan dan arah dalam hidup. Orang yang tidak memiliki prinsip cenderung tidak tahu apa yang mereka inginkan dalam hidup dan seringkali berubah-ubah arah berdasarkan situasi atau opini orang lain. Mereka tidak memiliki fondasi yang kokoh yang bisa dijadikan pegangan dalam menghadapi tantangan hidup. Dalam filsafat Stoik, memiliki prinsip yang jelas dan konsisten adalah kunci untuk mencapai kedamaian batin dan kebahagiaan sejati. Prinsip memberikan arah dan tujuan yang jelas dalam hidup, yang membantu kita tetap fokus dan tidak terombang-ambing dalam menghadapi kesulitan atau keputusan penting. Orang yang tidak memiliki prinsip, sebaliknya, seringkali terombang-ambing antara pilihan-pilihan yang tidak jelas, tidak tahu mana yang lebih baik atau benar, dan akhirnya hidup dalam kebingungan. Mereka mungkin berubah pikiran dari satu hal ke hal lainnya, tanpa alasan yang jelas atau dasar yang kuat. Ketika kita bergaul dengan orang-orang seperti ini, kita akan merasa kesulitan untuk mempercayai mereka, karena mereka tampaknya tidak memiliki kejelasan atau tujuan hidup yang tetap. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa menyebabkan ketidakpastian yang merugikan baik untuk mereka sendiri maupun bagi orang-orang yang berada di sekitar mereka. Tidak konsisten dalam tindakan dan keputusan. Orang yang mudah terombang-ambing cenderung tidak konsisten dalam tindakan mereka. Mereka mungkin tampak satu arah hari ini, tetapi berubah total keesokan harinya, mengikuti opini atau pengaruh orang lain. Ketika mereka dihadapkan pada situasi yang memerlukan keputusan, mereka seringkali terombang-ambing antara berbagai pilihan, takut membuat kesalahan atau tidak tahu apa yang harus dipilih. Ketidakmampuan untuk membuat keputusan yang konsisten ini menciptakan ketidakpastian dan keraguan, baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi orang-orang yang bergantung pada mereka. Stoikisme menekankan pentingnya kebijaksanaan dan pengendalian diri dalam membuat keputusan. Filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius percaya bahwa kita harus dapat bertindak dengan konsistensi berdasarkan nilai-nilai dan prinsip moral yang jelas. Ketika kita tidak memiliki prinsip yang jelas, kita akan cenderung membiarkan emosi, pengaruh eksternal, atau rasa takut mengendalikan keputusan kita. Ini bukan hanya merugikan kita, tetapi juga dapat mengecewakan orang lain yang bergantung pada kita untuk memberikan keputusan yang tegas dan bijaksana. Mudah dipengaruhi oleh orang lain. Orang yang tidak memiliki prinsip hidup cenderung sangat mudah dipengaruhi oleh orang lain. Mereka seringkali mengikuti pendapat atau keputusan orang di sekitar mereka tanpa mempertimbangkan apa yang mereka sendiri yakini atau nilai. 6. Orang yang suka bergosip dan menyebarkan kebencian. Di dunia yang serba cepat dan terhubung seperti sekarang, gosip dan penyebaran kebencian seringkali menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari. Namun meskipun banyak orang terjebak dalam kebiasaan ini, sikap yang suka bergosip dan menyebarkan kebencian bukanlah sesuatu yang bisa diterima dalam kehidupan yang penuh kebajikan dan kedamaian batin. Filsafat Stoik yang mengutamakan kebajikan, pengendalian diri, dan sikap positif terhadap kehidupan sangat menentang segala bentuk pembicaraan yang merugikan orang lain, terutama jika itu dilakukan dengan niat untuk merendahkan, menyakiti, atau memicu kebencian. Orang yang suka bergosip dan menyebarkan kebencian seringkali merupakan individu yang tidak hanya merugikan diri mereka sendiri, tetapi juga orang lain di sekitar mereka. Gosip adalah bentuk komunikasi yang tidak produktif dan penuh dengan kebohongan atau setengah kebenaran. Terkadang gosip dimulai dari sebuah informasi yang tidak diketahui dengan jelas asal-usulnya atau kebenarannya,
dan ia berkembang menjadi spekulasi yang membentuk opini buruk tentang seseorang. Gosip ini seringkali bertujuan untuk menarik perhatian, mendapatkan pengakuan sosial, atau sekadar menciptakan kesenangan pribadi, tanpa memperhatikan dampak negatif yang ditimbulkan pada individu yang dibicarakan. Di sisi lain, penyebaran kebencian adalah tindakan yang lebih destruktif, yang melibatkan upaya sadar untuk menanamkan kebencian atau permusuhan antara individu atau kelompok, baik melalui kata-kata maupun tindakan. Orang yang suka bergosip dan menyebarkan kebencian seringkali tidak menyadari seberapa besar kerusakan yang dapat mereka timbulkan. Mereka mungkin merasa bahwa dengan berbicara tentang orang lain, mereka memperoleh kontrol atas situasi atau meningkatkan posisi sosial mereka dalam kelompok. Namun dalam kenyataannya, gosip hanya menciptakan kerusakan dan merusak integritas hubungan antar individu, sedangkan kebencian hanya memperburuk ketegangan dan kebencian dalam masyarakat. Stoikisme mengajarkan kita untuk menanggapi orang lain dengan kebajikan, belas kasihan, dan pengertian, bukan dengan kebencian atau pembicaraan yang merusak reputasi orang lain. Mengapa orang yang suka bergosip dan menyebarkan kebencian berbahaya? Orang yang suka bergosip dan menyebarkan kebencian seringkali lebih fokus pada diri mereka sendiri daripada pada kebaikan bersama. Mereka dapat merusak hubungan, menciptakan ketegangan dalam lingkungan sosial, dan memperburuk suasana hati serta kesejahteraan orang lain. Ada beberapa alasan mengapa kita perlu berhati-hati dan menjaga jarak dari orang yang suka bergosip dan menyebarkan kebencian, menyebarkan informasi yang tidak tepat dan tidak benar. Gosip seringkali dimulai dengan sebuah informasi yang tidak jelas kebenarannya, dan seiring berjalannya waktu, informasi tersebut bisa berkembang menjadi rumor yang penuh dengan distorsi. Ketika orang bergosip tentang seseorang, mereka seringkali tidak memiliki semua fakta atau bahkan tidak tahu tentang situasi yang sebenarnya. Hal ini dapat mengarah pada kesalahpahaman, prasangka buruk, atau bahkan penghancuran reputasi orang yang dibicarakan. Dalam dunia yang semakin terhubung melalui media sosial, gosip dapat menyebar dengan sangat cepat dan dapat merusak reputasi seseorang dalam sekejap. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak mudah terpengaruh oleh rumor atau pembicaraan yang tidak jelas kebenarannya. Epictetus mengingatkan kita bahwa apa yang kita dengar dan lihat dari orang lain tidak selalu mencerminkan kenyataan. Jadi kita harus berhati-hati dengan apa yang kita percayai. Oleh karena itu, alih-alih bergosip atau mendengarkan gosip, lebih baik untuk mencari kebenaran dan menjaga integritas dalam cara kita berbicara dan berinteraksi dengan orang lain. Orang yang suka bergosip seringkali mengabaikan pentingnya kebenaran dan lebih tertarik pada sensasi atau drama yang dapat mereka ciptakan dengan kata-kata mereka. Merusak hubungan antar individu dan kelompok. Gosip dan penyebaran kebencian tidak hanya merusak individu yang menjadi objek gosip, tetapi juga hubungan antara orang yang terlibat dalam percakapan tersebut. Ketika seseorang bergosip atau menyebarkan kebencian, mereka seringkali membentuk sebuah opini buruk tentang orang lain, tanpa alasan yang jelas atau tanpa mempertimbangkan perasaan orang yang dibicarakan. Ini menciptakan ketegangan, ketidakpercayaan, dan permusuhan yang tidak perlu. Hubungan yang seharusnya saling mendukung dan berbasis pada rasa hormat berubah menjadi penuh dengan kecurigaan dan kebencian. Orang yang suka bergosip dapat menciptakan atmosfer ketegangan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bahkan terisolasi.